Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan belajar pada hari ini. Baik, langsung saja. Pada hari sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada Pak Amin untuk memimpin doa. Silakan Pak Amin. Terima kasih. Marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Amin. Ya. Ibu lanjut ke materi ya Bu ya. Share screen dulu dahulu. Aduh. Kelihatan Bapak Ibu? Belum ada. Belum, Pak. Kelihatan Bu ya, muncul ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Dan nah, muncul Bapak Ibu ya? Ya, muncul, Pak. Oke, baik. Ya, Pak, kelihatan. Baik, Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada 3 bagian yang kita bahas, yaitu konsep asesmen, bentuk asesmen, dan umpan balik. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen Bu ya di sekolah Ibu masing-masing pada tahap pembelajarannya Bu ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada jenis asesmen yaitu formatif dan sumatif. Asesmen formatif adalah sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, ini terjadi saat proses pembelajaran itu berlangsung Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu dalam kelas, nah asesmen ini dilaksanakan saat pembelajaran tersebut. Dan yang kedua adalah for atau untuk. Asesmen ini sebagai perbaikan proses pembelajaran. Biasanya dilaksanakan saat kegiatan belajar sudah selesai. Nah, yang ketiga yaitu off terhadap asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, yang asesmen sebagai evaluasi pada proses pembelajaran adalah asesmen sumatif. Nah, biasanya ini disebut dengan evaluasi. Contohnya ada ulangan semester, terus mid semester, itu Bu ya, atau ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya, nah konsep asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif, konsepnya yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, proses ini dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung. Ya, Bapak Ibu bisa melaksanakan tersebut. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid untuk memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Nah, jadi bisa untuk acuan asesmen berikutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, asesmen formatif ini bagi murid, asesmen berfungsi untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya asesmen sumatif, ya konsepnya Bu. Metode evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, ya, pada akhir pembelajaran ini dilaksanakan misalnya pada jam akhir pembelajaran atau pembelajaran hari itu sudah selesai. Nah, di sini Ibu bisa memberikan soal, pertanyaan tentang pembelajaran itu yang sudah dilaksanakan. Apa kekurangannya, ya, apa yang belum dipahami oleh siswanya. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid. Nah, ini yang disebut dengan
seperti ujian akhir semester, mid semester. Nah, di sini asesmen sumatifnya. Dan umpan balik dari asesmen akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid dan memandu guru di sekolah untuk merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, pasti Bapak sudah melaksanakan asesmen ini kan? Porsinya lebih berat kemana Ibu? Yang formatif atau sumatif yang sudah berlangsung ini? Sumatif. Sumatif Bapak ya? Ya, sumatif. Sumatif, yaitu evaluasi di akhir pembelajaran Pak ya? Dia Atau pembelajaran. itu Pak ya, bukan di akhir pertemuan. Nah, pada program seri belajar guru penggerak ini, kita dititik beratkan untuk porsinya lebih besar ke formatif Pak ya? Yang paling dominan, yaitu mengukur asesmen learning. Nah, ini Bu ya. Yang kedua ini, yang kuning, harap kuning ini. Ini harapan dari kurikulum baru ini. Nah, ini penting Bapak Ibu. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada hasil akhir. Nah, betul Bapak. Selanjutnya Bu ya, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada dua, yaitu asesmen tidak tertulis dan tertulis. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat sendiri atau baca. Ada beberapa contohnya yang tidak tertulis Bapak Ibu. Yang pertama diskusi kelas, produk, presentasi, drama, dan tes lisan. Nah, saya pikir Bapak Ibu sudah paham tentang ini Bu ya. Perlu saya jelaskan lagi. Yang kedua adalah asesmen tertulis. Nah, di sini ada refleksi, esai, poster, jurnal, dan kuis-kuis. Nah, tes tertulisnya Ibu. Ini juga sudah paham Bu ya? Ya Pak. Selanjutnya, nah yang terakhir adalah umpan balik. Mengapa penting? Umpan balik penting karena biasanya berisi hal-hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Umpan balik ini bisa untuk guru dan untuk murid. Nah, untuk guru memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Nah, bagi murid sini ada dua, yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, serta memberi umpan balik kepada sesama teman, ya. Nah, ini ada kiat-kiat atau cara untuk membuat umpan balik yang efektif. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah membuat umpan balik, yaitu fit up atau mengklarifikasi tujuan dengan murid. Berarti ini dilaksanakan saat di kelas Bu ya. Bisa ditanyakan kepada murid, berdiskusi dengan murid, apa fit up-nya yang baik. Yang kedua adalah feedback. Nah, di sini adalah tanggapan pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil kerjaan murid. Misalnya Ibu sudah membuat pertanyaan atau kuis, nah hasilnya itu siswa boleh bertanya mengapa sulit Bu, mengapa soal ini sulit. Nah, di sini umpan baliknya disebut feedback. Yang ketiga adalah feed forward. Saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback yang kedua tadi. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaannya Bu, untuk mengidentifikasi, yaitu apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat. Baik, Bapak Ibu.
Dari penjelasan tadi, ada yang mungkin ditanyakan, Bapak Ibu? Karena waktu juga mungkin terbatas, Ibu ya. Saya silakan untuk satu orang bertanya. Iya saya Pak Rudi. Ya, Bu. Iya, saya mau bertanya ini mengenai apa penekanan fungsi dalam asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tolong Pak Rudi jelaskan kembali ya. Oh, Bu. Penekanan asesmen formatif dan sumatif, Bu ya. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Nah, tadi sudah penekanannya, Bu, sudah saya paparkan, mungkin belum jelas. Saya jelaskan lagi ya. Penekanan pada kurikulum, penekanan fungsi asesmen formatif dan sumatif, Bu ya, pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi yang lebih banyak pelaksanaannya pada asesmen formatif, Bu ya, daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Nah, harapannya penekanan tersebut akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada hasil akhir. Nah, di sini sudah bisa dilihat, Bu. Nah, ini penekanannya. Iya Pak. Gimana, Bu? Jelas, Bu ya? Ya cukup Pak, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Waktu juga mungkin sedikit tidak sempat untuk berdiskusi, maka saya akan memberikan pertanyaan, Bu ya. Nah, nanti ini didiskusikan secara berkelompok, Bapak Ibu, nanti bisa hasilnya bisa dimasukkan ke ruang kolaborasi di LMS. Nah, ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Nah, nanti bisa saya chat, Bu ya, pertanyaannya di ruang chat. Ibu silakan mengerjakan. Baik, Bapak Ibu. Sudah selesai pertemuan kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan yang kurang belum dijawab, bisa di pertemuan selanjutnya. Baik, karena waktunya sudah sore habis juga, kepada Pak Amin untuk menutup doa. Baiklah, terima kasih untuk Pak Rudi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Amin. Sekian dari saya. Jika ada salah ungkapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.